Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Dwi Urmila dari kelas manajemen 2023C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya pada mata kuliah perilaku organisasi. Materi yang pertama yaitu tentang konsep perilaku organisasi. Perilaku organisasi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam kelompok organisasi yang berhubungan langsung dengan ilmu yang lainnya. Intinya gini, perilaku organisasi itu membantu kita untuk memahami dinamika hubungan antar manusia dalam lingkungan kerja terstruktur. Contoh seperti komunikasi. Kita bisa melihat karyawan dan manajer itu berkomunikasi satu sama lain baik formal maupun informal. Organisasi ini menurut saya adalah terbentuknya seketika kelompok itu berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Perilaku organisasi ini ilmu tentang bagaimana orang berperilaku dalam organisasi. Sebenarnya sudah dipelajari sejak lama oleh masyarakat. Meskipun tidak secara langsung, sejarah perilaku organisasi ini menunjukkan bahwa bagaimana cara orang berperilaku dalam organisasi berubah waktu ke waktu. Karya filosof Yunani Plato membuktikan bahwa perilaku manusia itu sudah dipelajari sejak zaman dahulu lewat karyanya Plato. Terus di sini mengenai jiwa manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu filosofis. Ini adalah cara kita menggunakan pikiran dan logika untuk memahami sesuatu dan mendapatkan pengalaman baru. Dan yang kedua yaitu semangat. Ini berkaitan dengan dorongan dalam diri seseorang untuk maju dan berkembang. Dan yang ketiga yaitu hasrat. Ini adalah keinginan dasar manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik. Di sini juga ada penjelasan sejarah dari perkembangan teori organisasi. Yang pertama masa industri, kedua masa neoklasik, dan yang ketiga masa modern. Di sini juga ada prinsip-prinsip perilaku organisasi. Yang pertama yaitu manusia berbeda perilakunya karena kemampuan tidak sama. Dan yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang sama. Dan yang ketiga, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Dan yang keempat yaitu seseorang memahami lingkungannya dalam hubungan dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya. Kelima, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. 6. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Materi yang kedua yaitu tentang perilaku individu. Di sini ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Saya akan menjelaskan 3 variabel tersebut. Yang pertama yaitu variabel fisiologis. Ini berkaitan dengan kondisi fisik dan fungsi tubuh seseorang. Contoh seperti kesehatan tubuh, terus tingkat energi, hormon, seperti itu. Dan yang kedua yaitu variabel lingkungan.
Ini berkaitan dengan faktor-faktor yang ada di sekitar kita, yang mempengaruhi perilaku. Contoh seperti cuaca dan tempat tinggal. Yang ketiga yaitu variabel psikologis. Ini berhubungan dengan kondisi mental, emosi, dan pikiran seseorang. Contohnya seperti suasana hati dan juga seperti tingkat stres. Perilaku ini adalah semua hal yang kita dilakukan, baik yang bisa dilihat maupun tidak bisa dilihat, dan dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor dalam hidup kita seperti kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menyapa orang lain, dan juga seperti bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ada dua faktor utama yang membentuk cara kita bertingkah laku. Yang pertama yaitu faktor perilaku. Ini berasal dari dalam diri kita sendiri. Sedangkan faktor di luar perilaku ini adalah pengaruh yang datang dari luar diri kita. Jadi singkatnya gini, cara bertingkah laku itu tidak hanya dipengaruhi oleh diri kita sendiri, tetapi juga oleh hal-hal yang ada di sekitar kita. Kedua faktor ini saling berkaitan dan sama-sama penting dalam membentuk perilaku seseorang. Dan materi yang ketiga yaitu kepribadian. Kepribadian adalah ciri khas atau sifat seseorang yang berbeda dari orang lain. Contoh seperti kepribadian dalam kehidupan. Ada yang sifatnya itu sensitif dan juga ada yang cuek. Dan juga ada orang yang seperti mudah bergaul dan juga ada yang pendiam seperti itu. Secara alamiah, manusia ini memiliki keinginan untuk mengenali dirinya sendiri lebih dalam dengan berbagai tujuan. Mengenali diri sendiri ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan mengenali tipe kepribadian diri kita sendiri. Materi yang keempat yaitu tentang persepsi dan pembuatan keputusan individual. Persepsi adalah cara seseorang memahami dan mengertikan sesuatu yang dia alami atau dia rasakan. Singkatnya gini, persepsi itu adalah bagaimana kita menangkap dan mengertikan segala sesuatu yang kita alami. Dan ini bisa berbeda-beda pada setiap orang karena dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing. Menurut Miftah Toha, ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Di sini saya akan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu mengambil keputusan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan organisasi dan mengatur sebuah kelompok atau perusahaan. Jadi intinya gini, kemampuan membuat keputusan itu yang tepat itu sangat diperlukan agar sebuah organisasi ini mencapai tujuan dengan baik. Contoh sederhananya seperti pemilik toko itu harus memutuskan barang apa yang harus mereka akan dijual. Materi yang kelima yaitu tentang motivasi. Motivasi ini seperti penggerak atau pendorong yang membuat sebuah organisasi bisa ia berhasil.
Ini penting karena yang pertama, membantu organisasi itu tetap berjalan dengan lancar, dan yang kedua itu memberi semangat pada orang untuk bertahan, dan yang ketiga itu membuat orang jadi semangat dan tertarik untuk bekerja. Saya akan menjelaskan dua jenis motivasi. Yang pertama yaitu achievement motivation atau motivasi berprestasi. Ini adalah dorongan dalam diri seseorang untuk selalu ingin menjadi lebih baik. Contohnya seperti seorang yang karyawan yang selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya dari yang biasa menjadi yang sangat bagus. Yang kedua yaitu affiliation motivation atau motivasi bergaul. Ini adalah keinginan seseorang untuk berteman dan dekat dengan orang lain. Contohnya seperti senang bekerja dalam tim, seperti itu. Yang ketiga yaitu power motivation. Motif ini yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku sehingga mampu memberi pengaruh kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan dua faktor motivasi tersebut. Yang pertama yaitu faktor motivasional. Faktor motivasional ini membuat orang jadi lebih semangat bekerja. Dan yang kedua faktor high gain, yaitu kalau tidak dipenuhi membuat orang jadi tidak semangat bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghargaan. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu yang baik atau mencapai prestasi tersebut. Dan yang kedua yaitu tujuannya untuk membuat orang merasa dihargai dan atau usaha yang telah dia lakukan. Dasar pemberian penghargaan itu prestasi atau pencapaian yang telah dia diraih. Contohnya seperti orang tua memberi hadiah kepada anaknya yang berhasil naik kelas dan mencapai dengan nilai yang bagus. Materi yang keenam yaitu tentang emosi dan suasana hati. Emosi ini adalah pengalaman perasaan atau reaksi psikologis atau fisiologis yang kompleks dan yang muncul sebagai respons terhadap situasi atau rangsangan tertentu. Macam-macam emosi. 1. Amarah. 2. Kesedihan. 3. Rasa takut. 4. Kenikmatan. 5. Cinta. 6. Terkejut. 7. Jengkel. Dan yang ke-8 yaitu malu. Regulasi emosi ini adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengendalikan emosinya secara tepat dan sehat. Aspek-aspek regulasi. Di sini ada kemampuan memonitor emosi atau emotions monitoring. Ini keterampilan untuk mengenali, memahami, dan mengamati emosi yang kita rasakan. Dan yang kedua yaitu kemampuan mengevaluasi emosi atau emotions evaluating.
Kemampuan ini keterampilan untuk menilai dan mengkaji emosi yang kita rasakan. Dan yang ketiga yaitu kemampuan memodifikasi emosi atau emotions modification. Kemampuan ini adalah keterampilan untuk mengubah atau mengendalikan emosi yang kita rasakan. Intinya gini, regulasi emosi itu bertujuan membantu kita untuk mengendalikan emosi agar bisa berfungsi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi strategi regulasi emosi. Pertama, usia. 2, gender atau jenis kelamin. 3, pola asuh. 4, hubungan interpersonal. 5, pengetahuan mengenai emosi. Dan yang keenam yaitu perbedaan individual. Mood atau suasana hati adalah kondisi perasaan yang relatif bertahan lama dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Di sini ada dua dimensi suasana hati. Yang pertama yaitu afek positif. Ini mempresentasikan tentang sejauh mana seseorang itu merasa antusias, aktif, serta selalu siap menjalani kehidupan. Dan yang kedua yaitu afek negatif. Afek negatif ini merupakan dimensi umum yang dari keadaan sulit serta pengalaman yang menyenangkan terkait keterlibatan dalam hubungan sosial yang diantaranya seperti rasa marah, seperti itu. Baik, itu saja hasil dari rangkuman saya atau presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.